Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 20 Mei 2021 dengan judul Dalam Kasih Kepada Orang Lain. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak untuk semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih karena kebaikan dan rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup kami, khususnya sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti dan kami mempraktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari kita ikuti penjelasannya. Engkau harus mengikut Allah sebagai anak-anak yang baik, menuruti semua persyaratannya, berjalan dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kita. Kasih adalah elemen di mana Kristus bergerak, berjalan dan bekerja. Ia datang untuk merangkul dunia di dalam tangan kasih-Nya. Kita harus mengikuti teladan yang diberikan Kristus dan menjadikan Dia pola kita, sampai kita memiliki kasih yang sama kepada orang lain, sebagaimana Ia telah perlihatkan pada kita. Ia berusaha memberi kesan kepada kita mengenai pelajaran mendalam tentang kasih ini. Jika hatimu telah diberikan untuk cinta diri, biarlah Kristus mengilhamimu dengan kasih-Nya. Ia ingin agar kita mengasihi Dia sepenuh hati dan menganjurkan, ya, bahkan memerintahkan agar kita mengasihi orang lain seperti teladan yang telah diberikan kepada kita. Ia telah menjadi kasih sebagai lencana pemuridan kita. Inilah ukuran yang harus kita capai. Kamu harus saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Sungguh kasih yang amat tinggi, dalam dan lebar. Kasih ini bukan hanya untuk merangkul beberapa orang yang disukai, namun untuk menjangkau ciptaan Allah yang paling hina dan rendah. Yesus berkata, seperti kamu telah lakukan kepada orang-orang yang paling hina ini, maka engkau telah melakukannya untukku. Kasih dan simpati yang Yesus ingin agar kita berikan kepada orang lain tidak bersifat sentimental, yang bisa menjadi perangkap bagi jiwa. Itu adalah salinan kasih sorgawi yang telah diperlihatkan oleh Yesus, baik melalui ajaran maupun teladan. Tetapi gantinya perlihatkan kasih ini. Betapa sering kita merasa asing satu sama lain. Hasilnya adalah keterasingan dari Allah. Suatu pengalaman yang mengerdilkan, suatu kutuk bagi pertumbuhan Kristen. Kasih Yesus adalah satu prinsip aktif, mempersatukan hati dengan hati dalam ikatan persekutuan Kristen. Setiap orang yang masuk sorga sudah disempurnakan kasih-Nya saat di bumi, karena di sorga penebus dan yang ditebus akan menjadi objek perhatian kita. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena begitu besar kasih rahmat Tuhan bagi hidup kami, sehingga kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa kasih Yesus adalah suatu prinsip aktif mempersatukan hati dengan hati dalam ikatan persekutuan Kristen. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil,
para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Wali Kota bersama wakil, camat dan stafnya, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Curahkan hikmat pengetahuan sorga agar dapat menjalankan tugas mereka boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Para dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kami menyadari Tuhan bahwa mereka melayani tanpa pamrih dan mengenal lelah. Oleh sebab itu kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, lindungi dan pelihara mereka, agar mereka bersukacita melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai para gembala jemaat dimanapun mereka berada. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Lindungi dan pelihara mereka selalu Tuhan. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Lindungi dan pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, cukupkan segala kebutuhan mereka. Dan lebih daripada itu, biarlah mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.